Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami artikel ilmiah dengan judul Eksistensi Kasus Korupsi Pejabat Publik di Kabupaten Cianjur serta upaya menanggulanginya. Artikel ini disusun oleh kelompok 10 dari kelas IKM 1A 2020 dengan anggota Michelle, Intan, Mila, Vista, Zahra, dan Lala. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama ada abstrak, kedua bab 1 pendahuluan, ketiga bab 2 metode penelitian, keempat bab 3 pembahasan, dan yang terakhir bab 4 kesimpulan. Yang pertama abstrak. Korupsi merupakan kegiatan menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan faktor penyebab korupsi, hubungan korupsi dengan kesejahteraan masyarakat, serta upaya untuk menanggulangi kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber data sekunder yang sesuai dengan penulisan artikel ini adalah artikel dengan judul Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat oleh Adnan pada tahun 2014 dan artikel dengan judul Kasus Korupsi Bupati Cianjur ditinjau dari sudut pandang aktus, humanus, tatanan subjektif dan tatanan moral objektif oleh Suryaning Tias pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kasus korupsi di Cianjur terjadi karena penyalahgunaan dana alokasi khusus pendidikan di APBN pada tahun 2018 oleh Bupati Cianjur nonaktif Irfan Rifano Muhtar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif dan efisien dalam mengatasi dan memberantas kasus korupsi di Indonesia, termasuk di dalamnya kasus korupsi di daerah Cianjur melalui peran sinergis antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Korupsi merupakan suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi ini sendiri berasal dari bahasa corruption yang mempunyai arti rusak, menerbitkan, mengoyahkan, dan menyogok oleh Soim tahun 2011. Korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat parah dan mengakar di setiap sendi kehidupan. Salah satunya adalah korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di wilayah Cianjur. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Cianjur nonaktif Irfan Rifano Muhtar pada Selasa 23 Maret 2019. Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus pendidikan di APBN 2018 untuk Kabupaten Cianjur. Irfan ini diduga memotong dana alokasi khusus atau DAK bidang pendidikan Kabupaten Cianjur sekitar 14,5% dari total 46,8 miliar oleh Tirto ID ada 2018. Next. Selanjutnya, itu ada beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Muzakir tahun 2011. Fenomena ini sangat menarik untuk dibahas karena fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Nah, alasan kami kenapa mengambil objek di Cianjur dan tidak menganalisis kasus korupsi secara luas di Indonesia, karena pada kasus korupsi di Cianjur sangat unik. Kenapa dibilang sangat unik? Ketika bupati ditangkap, masyarakat setempat membuat acara seperti syukuran, bahkan memberikan piala kepada KPK.
Dikarenakan kasus korupsi yang dilakukan Bupati Cianjur sangat parah, yaitu memotong anggaran DAK, di mana DAK ini merupakan dana pendidikan yang seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk mencerdaskan anak bangsa. Next. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka korupsi. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hubungan angka korupsi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, untuk memaparkan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kasus korupsi. Next. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan mengenai apa saja faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka korupsi di lembaga legislatif. Yang kedua, menambah informasi mengenai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir, sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan korupsi. Lalu ada juga manfaat praktis. Yang pertama, bagi penulis, dapat menganalisis mengenai apa faktor, penyebab, dan upaya penanggulangan korupsi. Yang kedua, bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan korupsi. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan korupsi. Tujuan substansi. Untuk mengetahui kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan upaya yang tepat untuk menanggulanginya, serta mampu mengetahui dampak yang terjadi di berbagai aspek, khususnya bagi warga masyarakat Cianjur. Next. Bab 2. Metode penelitian. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk pengembangan, pemahaman, dan menginterpretasikan suatu peristiwa yang terkait dengan latar belakang dari keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan serta makna yang ada pada suatu kegiatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus untuk menelaah kasus-kasus tindak pidana korupsi di Cianjur dengan sumber jurnal yang ada. Nah, selanjutnya yaitu bagian sumber data. Sumber data memiliki arti yaitu subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data ini ada 2 macamnya, yaitu ada data sekunder dan data primer. Nah, penelitian kami ini menggunakan sumber data sekunder, di mana memiliki arti sebuah data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Acuan yang kami gunakan untuk sebagai bahan sumber yaitu berupa artikel. Artikelnya itu ada 2, yaitu yang berjudul Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat oleh Adnan tahun 2014, dan Kasus Korupsi Bupati Cianjur ditinjau dari sudut pandang aktus, humanus, tatanan subjektif, dan tatanan moral objektif oleh Suryaning Tias pada tahun 2019. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka digunakan untuk penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis. Menurut Sukanto tahun 2002, dengan cara ini bisa menghasilkan layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif baik kepada masyarakat maupun pembaca artikel ilmiah ini. Peneliti menelaah bahwa bahan pustaka ini digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis yang nantinya akan mendukung penulisan artikel ini. Kemudian, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dapat didapat dari website-website terkait dengan korupsi itu sendiri. Kemudian, tujuan dari teknik ini adalah mengumpulkan informasi-informasi baik dari surat kabar, buku-buku, dan karya ilmiah pada penelitian sebelumnya dengan tujuan menemukan fakta yang juga dapat mendukung penulisan artikel ini.
Kemudian adalah metode analisis data. Jadi, artikel ilmiah yang kami susun merupakan artikel ilmiah deskriptif kualitatif. Dan data yang diperoleh dalam artikel ilmiah ini merupakan data sekunder. Dalam hal ini, kami memperoleh data-data tersebut melalui berbagai media elektronik, membaca literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, serta berbagai sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan artikel ilmiah ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Dalam teknik ini, maka peneliti menelaah bahan pustaka untuk mendapatkan landasan teoritis, yaitu berupa pendapat dari pihak-pihak berwenang ataupun para ahli, agar nantinya bisa didapatkan informasi yang bersifat konkret. Kemudian, salah satu sumber yang dianalisis dalam artikel ilmiah ini adalah jurnal mengenai fenomena korupsi pejabat publik di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur, dan cara mengatasinya. Dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap korupsi, bagaimana korupsi dapat terjadi pada kaum pejabat publik di Cianjur, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, setelah semua sumber data dianalisis, maka nantinya data-data yang relevan dengan penulisan artikel ilmiah ini akan dijadikan landasan faktual untuk mengembangkan teori-teori pada pembahasan artikel ilmiah yang telah kami susun, yaitu artikel ilmiah dengan judul Eksistensi Kasus Korupsi Pejabat Publik di Kabupaten Cianjur, serta upaya menanggulanginya. Next.